Halo, saya Marisa di channel Demen Traveling. Di video kali ini saya mau review sebuah villa baru di wilayah Ciawi, Bogor. Villanya dengan desain yang unik dengan sentuhan tradisional Jawa dan Bali. Villa ini terdiri dari 6 kamar tidur full AC, terdapat private pool dengan view pegunungan yang indah, dan villa ini setiap sudutnya juga instagramable. Penasaran seperti apa villanya? Tontonin terus ya. Sebelumnya support channel saya dengan cara subscribe, like, comment, and di-share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Nama villa yang akan saya review ini bernama Villa Omah Warisan. Untuk alamatnya ada di Jalan Karakal, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Untuk menuju ke Villa Omah Warisan mudah banget. Keluar tol Ciawi, kalian terus saja sampai ketemu Puskesmas Ciawi. Nah, dari sini kalian bisa jalan pelan karena nanti kita akan belok ke kanan. Nah, di depan ada plang petunjuk arah bertuliskan Sevili. Kita belok ke kanan ya. Dari belokan ini atau dari jalan raya utama Puncak, sekitar 15 menit menuju Villa Omah Warisan. Untuk akses jalannya juga lebar, mulus, bisa dilalui 2 kendaraan yang berpapasan. Untuk menuju ke Villa Omah Warisan, kalian juga bisa mengandalkan Google Map. Ketik aja Jambu Luwuk Mushroom. Nah, kalian tinggal ikutin aja ya petunjuknya. Ketemu pertigaan pertama, kita belok ke kiri. Ketemu lagi pertigaan kedua, kita ambil ke arah kiri. Untuk titik mapsnya juga sudah pas, jadi insya Allah anti nyasar-nyasar ya. Saya tuh excited banget ke Villa Omah Warisan karena memang villanya tuh kece banget dan desainnya tuh unik dan instagramable. Kita belok ke kanan, dari sini sudah dekat, kita bisa jalan pelan karena posisi Villa Omah Warisan adanya di sebelah kanan. Dan alhamdulillah akhirnya sampai juga di Villa Omah Warisan. Villa Omah Warisan terdiri dari 3 lantai, 6 kamar tidur, 4 kamar mandi, living room, musola, ruang makan, dapur, 2 gazebo, private pool, balkon, rooftop dengan view gunung, kapasitas 15 orang. Untuk area parkir bisa menampung hingga 5 mobil. Jam check-in pukul 14 dan jam check-out di pukul 12 siang di hari berikutnya. Pas masuk ada area parkir yang estetik banget, bisa menampung hingga 2 mobil. Tapi kalian tidak perlu khawatir karena di depan Villa Omah Warisan ada area parkir yang bisa menampung hingga 5 mobil. Villa tropis bernuansa tradisional, suasananya teduh dan juga sejuk. Yang di bawah itu adalah bangunan villanya. Sebelum saya review dalam villa, saya mau kasih lihat dulu area outdoornya. Melipir lagi ke kanan ada gazebo dengan ukuran yang besar, dikelilingi sama tanaman hijau kayak gini. Atapnya dengan bilik bambu, berasa banget suasana tradisional ala pedesaan. Cocok banget buat kalian yang mencari villa dengan lingkungan yang sejuk dan juga tenang. Di bawah gazebo ada kolam ikan. Gazebonya besar, bisa dipakai buat makan-makan, kumpul rame-rame di sini, atau untuk sekedar santai rebahan. Di depan gazebo ada 1 set meja makan kayu dengan ukuran yang besar, yang bisa kalian fungsikan buat santai-santai sembari makan-makan, atau untuk ngopi-ngopi di sini. Enak banget duduk santai di sini karena udaranya tuh seger, banyak tanaman. Kita melipir ke bawah, ada bangunan villa dan juga dilengkapi dengan private pool. Ini fasad villanya, bangunan 3 lantai dengan desainnya yang etnik tradisional khas Jawa. Dan di area samping juga ada kolam renang private. Desain eksteriornya estetik banget karena banyak tanaman hias yang tertata rapi. Kolam renangnya terbagi menjadi 2, khusus anak-anak dan juga dewasa. Untuk kolam renang anak dengan kedalaman 50 cm, sedangkan kolam dewasa dengan kedalaman 100 cm sampai dengan 150 cm. Di tepi kolam renang juga disediakan 2 buah bangku buat santai atau berjemur setelah berenang. Di tepi kolam renang juga ada gazebo yang unik banget.
Desainnya dengan etnik khas Jawa. Jadi kalau kalian malas berenang, kalian bisa duduk atau rebahan santai di sini ngadem di dalam gazebo. Desainnya tuh instagramable banget. Kalian jangan lupa foto-foto ya. Di area outdoor juga banyak disediakan tempat santai dan ada bangku beton di bagian paling ujung buat kalian duduk-duduk santai. Sekarang kita review untuk area indoor villa. Di bagian depan ada living room, lihat deh cakep banget. Desainnya tradisional khas Jawa modern, nuansanya etnik, apalagi dihiasi lampu-lampu estetik. Duh, kece banget ya. Dilengkapi dengan satu set sofa rotan, di depannya ada televisi dengan ukuran yang besar yang sudah terhubung ke YouTube dan juga Netflix. Ada wifi, 2 buah mikrofon wireless, sound speaker wireless, kemudian disediakan juga 4 buah bangku tambahan. Living roomnya dengan konsepnya semi outdoor, sambil duduk santai kalian bisa menikmati view kolam renang. Seru banget kan buat duduk santai sembari nonton atau karaokean rame-rame. Sekarang kita room tour. Di dalamnya konsepnya open space, suasananya nyaman, villa idaman banget. Nuansanya etnik Jawa, setiap sudutnya instagramable, banyak hiasan dinding yang unik. Terdapat 5 pintu akses, jadi bikin suasana di dalam villa terasa nyaman dan juga sejuk. Di bagian tengah terdapat sofa yang empuk. Ada jendela dengan hiasan dinding yang unik. Terdapat banyak aneka keramik yang bikin tampilan interiornya terlihat cantik. Di sebelah kiri dari pintu masuk terdapat musola. Musolanya luas, bersih, bisa dipakai buat berjamaah. Sudah disediakan perlengkapan sholat, mulai dari mukena, sarung, sajadah, dan sudah disediakan Al-Quran. Di bagian belakang terdapat tempat buat wudhu. Tempat wudhunya estetik banget. Desainnya dengan batu-batu alam dan dihiasi dengan tanaman hias, jadi terlihat estetik. Di samping tempat wudhu ada kamar mandi sharing. Kamar mandinya luas, bersih, terdapat shower dengan water heater, ada bak untuk menampung air, dan ada kloset duduk. Sudah disediakan sabun, sampo, dan juga tisu. Kamar mandinya ada 2 pintu terkoneksi ke kamar pertama. Oke, lanjut kita ke area dapur. Dapurnya cantik banget, minimalis. Terdapat 1 set meja makan dengan 4 buah kursi. Walaupun meja makannya tidak terlalu besar, tapi ada gazebo yang cukup luas di depan yang bisa kalian pakai buat makan-makan bersama dengan suasana outdoor. Di meja makan juga sudah disediakan gelas, sendok, garpu, ada gula, serta kopi. Ini dapurnya minimalis, bersih, peralatan masak dan peralatan makan juga lengkap. Mulai dari dispenser dan free 1 air galon, ada wastafel dan disediakan sabun pencuci piring. Kemudian ada rice cooker dan microwave. Ada kompor 2 tungku dan disediakan aneka bumbu dapur. Kemudian di dalam buffetnya ini juga sudah tersedia stok piring yang cukup banyak. Ada mangkuk, kemudian ada spatula, penggorengan, panci juga ada. Dan juga terdapat kulkas 2 pintu, jadi buat menaruh makanan kalian ya di sini. Dari dapur juga ada 2 pintu akses menuju ke halaman samping. Villa Omah Warisan terdiri dari 6 kamar tidur. Di lantai 1 ada 3 kamar tidur dan di lantai 2 ada 3 kamar tidur. Dan setiap pintu kamarnya dengan nuansa etnik Jawa. Ini kamar yang pertama, kamarnya bersih, luas, terdapat 2 tempat tidur. Sudah dilengkapi cermin. Terdapat 1 tempat tidur ukuran king bed lengkap dengan bantal, guling, serta selimut. Dan tempat tidur yang satunya lagi adalah ukuran single bed, lengkap dengan bantal serta selimut. Terdapat lemari besar, disediakan kipas angin dan juga ada AC. Jujur selama nginep di sini tuh sudah dingin, jadi untuk AC dan kipas angin tidak saya pakai. Di kamar pertama juga tersedia kamar mandi lengkap dengan shower water heater, kloset duduk, dan disediakan sabun dan sampo. Kamar mandi ini terkoneksi ke area tempat wudhu. Disediakan juga 2 buah handuk dan ada jendela. Oke, lanjut ke kamar yang kedua.
Lanjut kamar yang kedua. Kamar yang kedua ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan kamar yang pertama. Terdapat satu tempat tidur ukuran king bed. Terdapat cermin, ada penjemur handuk dan disediakan 2 buah handuk. Kemudian juga ada lemari pakaian. Di kamar kedua ada tangga menuju kamar atas. Dan di kamar kedua juga ada kamar mandi. Dilengkapi dengan kloset duduk, ada cermin, penjemur handuk, keran air, dan bak untuk menampung air. Disediakan sabun, sampo, dan juga tisu. Kamar mandi ini ukurannya memanjang, bersih, dan juga luas. Oke, lanjut kamar yang ketiga. Jadi kamar yang ketiga ini letaknya ada di luar. Nah, kayak gini di depan kamar ketiga. Pemandangannya langsung ke area kolam renang. Di depan kamar ketiga juga ada 2 set kursi dan meja buat kalian duduk santai di sini menikmati view kolam renang. Kamar ketiga ini termasuk kamar favorit ya. Oke, kita masuk ke kamar yang ketiga. Kamar ketiga ukurannya luas, ada 2 lantai dengan konsepnya mezanin. Di lantai atas itu adalah kamar tidur. Desainnya unik dan juga estetik. Jendelanya juga banyak, jadi membantu sirkulasi dan udara di dalam kamar. Kamar ketiga ini cocok banget buat dipakai rame-rame atau dengan kapasitas banyak. Terdapat 1 tempat tidur ukuran king bed lengkap dengan bantal, guling, serta selimut. Kemudian ada sofa bed yang sudah dilengkapi dengan bantal dan ada extra bed juga. Dilengkapi dengan AC dan untuk mengisi liburan di dalam kamar juga sudah disediakan televisi. Disediakan perlengkapan sholat dan ada buffet untuk menaruh barang-barang kalian ya di sini. Sebelum saya review di lantai 2, saya mau kasih lihat dulu di kamar ketiga ini ada kamar mandi. Kamar mandinya bersih, luas, ada pembatas antara shower room dan juga kloset duduk. Shower roomnya sudah difasilitasi dengan water heater. Disediakan sabun, sampo, tisu, ada cermin dan wastafel. Disediakan juga 2 buah handuk. Oke, kita lihat yuk di lantai 2. Jadi di lantai 2 ini ada 3 kamar dengan konsepnya barak. Disediakan banyak extra bed lengkap dengan bantal serta selimut. Bisa dipakai untuk rame-rame dengan kapasitas banyak. Jadi 3 kamar yang ada di lantai 2 ini saling terkoneksi ya. Dan setiap ruangannya ada pintu dan juga kunci. Jadi kalau kalian pengen lebih privacy bisa ditutup pintunya. Dan kamar-kamar yang ada di lantai 2 ini juga sudah difasilitasi dengan AC. Untuk udaranya sudah dingin, tapi kalau kalian kurang dingin, kalian bisa nyalakan AC-nya ya. Di kamar lantai 2 juga disediakan kamar mandi lengkap dengan kloset duduk, ada mesin cuci, ada shower dengan water heater. Dari kamar lantai 2 juga ada pintu akses menuju ke area entertain. Di sini ada ruang keluarga atau ruang entertain. Ruangannya nyaman, bersih, sudah difasilitasi biliar. Jadi bagi kalian yang hobi bermain biliar bisa seru-seruan main biliar di sini. Kemudian disediakan 1 buah sofa yang empuk. Disediakan karpet kalau kalian pengen lesehan santai di bawah. Dan di lantai 2 ini juga sudah difasilitasi televisi buat mengisi liburan kalian. Dan difasilitasi kipas angin. Di lantai 2 ini juga ada 2 pintu akses. Yang pintu samping terkoneksi ke gazebo yang ada di halaman villa. Kemudian pintu yang ada di depan terkoneksi ke area balkon. Nyaman banget buat santai-santai di sini, apalagi dikelilingin sama pohon-pohon rindang yang seger banget. Terdapat 1 set kursi dan meja payung buat kalian santai-santai hangout seru di sini, rame-rame sambil ngopi-ngopi. Dan dari balkon juga bisa menikmati view pegunungan dan juga view kolam renang. Seger banget kan pemandangannya? Sekarang saya mau kasih lihat yang ada di lantai 3. Jadi di lantai 3 adalah rooftop. Dari rooftop kita bisa lihat view pegunungan lebih jelas lagi loh. Di lantai 3 ini anginnya semriwing dan sejuk banget. Dari rooftop kita bisa lihat view 2 gunung sekaligus loh.
Dari kanan ada view Gunung Salak, sedangkan di sebelah kiri adalah view Gunung Pangrango. Dan dari rooftop juga bisa menikmati view kolam renang. Suasana malam di Villa Omah Warisan. Masya Allah, cantik banget ya. Makin malam makin terlihat kece villanya. Apalagi sudah dihiasi dengan lampu-lampu hias yang menambah kesan estetik. Dingin-dingin malamnya enaknya barbekyuan. Nah, kalau kalian mau barbekyuan, di sini juga sudah disediakan alat untuk barbeque. Dan kalau kalian mau nongkrong di area kolam renang juga nyaman banget loh. Karena penerangannya cukup bagus, kece dan juga romantis. Gak ada sama sekali kesan spooky, yang ada kesan nyaman dan mewah. Di living roomnya penerangannya juga bagus. Jadi untuk kalian yang pengen nonton bareng atau karaokean rame-rame seru-seruan di living room juga nyaman banget, bareng teman-teman atau keluarga tercinta. Dan ini suasana malam di dalam ruangan. Pencahayaannya bagus, terang, jadi nyaman banget nih buat berbagai aktivitas. Dari musola, ruang keluarga hingga dapur, penerangannya bagus. Di dalam kamar, cahayanya juga terang, bikin nyaman. Selamat pagi, suasana pagi hari di Villa Omah Warisan. Pemandangannya dari atas rooftop cakep banget. Keluar kamar, lihat view kolam renang di pagi hari, suasananya seger banget. Dan dari kolam renang kita juga bisa lihat view pegunungan loh. Udaranya seger, sejuk banget. Dari balkon kita juga bisa lihat view pegunungan. Suasananya asri, nyaman, dan tenang, terutama di pagi hari. Ada suara kicauan burung-burung dan udara pagi yang seger. Rasanya sayang banget deh kalau melewatkan suasana pagi hari di Villa Omah Warisan. Dan apalagi dari rooftop, kalian bisa lihat view pegunungan lebih jelas lagi. Pemandangannya indah banget kan? Setelah sarapan, kami manfaatkan untuk bermain air di kolam renang. Kolamnya airnya jernih. Untuk kalian yang membawa anak-anak pada saat berenang harus dalam pengawasan orang tua ya. Oh ya, di depan Villa Omah Warisan ada kumbung jamur yang bisa dikunjungi oleh tamu villa. Dan ada budidaya ikan koi. Cocok banget buat rekreasi keluarga. Untuk kalian yang penasaran dengan daftar harganya, sudah saya cantumkan di deskripsi box ya. Untuk reservasi, kalian bisa hubungi kontak berikut. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya. Villanya yang instagramable dengan kamar yang banyak serta fasilitas yang mewah dan nyaman, harga yang terjangkau bisa menjadi rekomendasi kalian untuk berlibur di Villa Omah Warisan. Terima kasih sudah ngikutin. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and di share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih.